fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan ibu-ibu semua? Kok ada suaranya? Apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan ibu? Sebagai pedoman. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah pada bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya lembaran Al-Quran yang di dalamnya berisi petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran datang sebagai petunjuk. Saya datang ke sini tadi pakai penunjuk jalan. Kalau nggak pakai penunjuk jalan saya nyasar. Ibu-ibu di dunia ini harus pakai petunjuk juga. Kalau nggak pakai petunjuk hilang arah. Betul Bu? Petunjuknya apa? Al-Quran. Sama saya kalau datang ke sini saya nggak tahu alamatnya di mana, gangnya lewat mana. Kalau nggak pakai petunjuk jalan ya nggak bakalan sampai. Begitu pula dalam kehidupan kita perlu Al-Quran dalam kehidupan kita kalau nggak mau nyasar. Kita perlu Al-Quran dalam kehidupan kita kalau kita tidak mau kehilangan arah. Kita mau kehidupan kita lurus. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 185 tadi, Al-Quran adalah petunjuk. Begitu pula ibu lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Al-Quran adalah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal salih, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita belok kanan, belok kiri, betul nggak Bu? Makanya dalam sholat ibu selalu mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, betul? Karena kadang-kadang kita belok sana, belok sini. Udah tahu sih Allah larang tapi masih kita lakukan. Udah tahu sih ini salah tapi kita masih lakukan. Maka Al-Quran datang untuk memberikan petunjuk kepada kita. Ibu-ibu ingat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang dulu sangat memusuhi Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Tapi Masya Allah, beliau juga orang yang digambarkan pernah membunuh bayi perempuan yang hidup-hidup. Kemudian beliau mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Al-Quran. Ketika pada saat itu beliau hendak bunuh Nabi, kemudian salah seorang sahabat mengatakan, "Wahai Umar, engkau ingin membunuh Nabi Muhammad SAW sementara adikmu sendiri telah memeluk Islam. Maka datanglah kepada adikmu." Maka pada saat itu Sayyidina Umar sangat marah, dan kemudian sang adik membacakan surah Thaha untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Karena mendengarkan surah Thaha, maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan hidayah. Karena mendengarkan Al-Quran mendapatkan hidayah. Dalam surah Thaha ayat 1-8, ya. Ibu-ibu bawa Quran enggak? Dalam surah Thaha ayat 1-8, saya bacakan saja artinya ya. Surah itu menggetarkan hatinya Sayyidina Umar bin Khattab, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara fa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna. Dalam surah Thaha ayat 1-8 dikatakan, Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menjadi susah, tetapi Al-Quran datang kepadamu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Al-Quran diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di dalam tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Allah mengetahui yang rahasia yang lebih tersembunyi. Allah, dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah memiliki nama-nama baik, yaitu Asmaul Husna. Jadi ketika mendengarkan ayat ini, maka hati Sayyidina Umar bergetar.
bahwa Sayyidina Umar kemudian memasuki Islam karena mendengarkan surah Thaha. Bagaimana dengan kita? Betapa banyak Al-Quran yang terdengar di telinga kita namun tak juga masuk ke dalam hati kita. Masya Allah, Al-Quran mampu menembus hati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari orang yang dulunya paling benci Nabi, ketika masuk Islam menjadi seorang khalifah dan sekarang kuburnya bersebelahan dengan kubur Nabi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dulu masa lalunya ketika dia sudah bersentuhan dengan Al-Quran, apapun dulu kejahatannya ketika sudah bersentuhan dengan Al-Quran, sudah masuk Islam dengan luar biasa, belajar sungguh-sungguh, maka lihatlah betapa Allah memuliakan dirinya. Maka Al-Quran bagi kita adalah sebagai petunjuk, ibu-ibu sekalian, sebagai petunjuk bagi kita. Kedua, Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk, tapi Al-Quran juga sebagai obat. Dalam surah Al-Isra ayat ke-82, Al-Quran sebagai obat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Al-Quran sebagai obat, Al-Quran sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam kehidupan kita, ibu pernah sedih kan? Pernah merasa hatinya sedang tidak baik-baik saja? Al-Quran obatnya. Dalam kehidupan kita, badan kita pernah sakit, fisik kita pernah sakit, Al-Quran obatnya. Dalam kehidupan kita mungkin ada orang-orang iseng ya, yang kemudian mengganggu kita dengan mengirimkan sihir. Gak akan bekerja sihir itu kalau kita dekat dengan Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin seorang muslim bisa meninggalkan Al-Quran? Mustahil, ibu muslim. Karena Al-Quran adalah asyifa. Al-Quran menguatkan hati kita pada saat kita sedih. Al-Quran menyembuhkan fisik kita pada saat kita sakit. Al-Quran menghilangkan berbagai macam sihir-sihir dari orang-orang yang dengki dan hasad kepada diri kita. Al-Quran penjaga kita. Jadi kalau ada orang yang bisa santai-santai saja meninggalkan hari tanpa Al-Quran, muslim seperti apa ini? Mukmin seperti apa ini? Apa yang melindungi dirimu? Sementara dalam kehidupanmu banyak sekali hal-hal yang membahayakan dirimu. Maka Al-Quran datang sebagai obat, Al-Quran datang sebagai petunjuk bagi diri kita, insya Allah.